पर उसका दिल तोड़ने वाला मैं ही हूं ना। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Mission Kashmir, yang rilis pada tahun 2000. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang mengadopsi seorang anak sampai sang anak tahu bahwa dalang kematian orang tua kandungnya adalah orang tua angkatnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai di sebuah desa di daerah Kashmir. Ledakan terjadi di beberapa kapal. Lalu, para polisi setempat dengan cepat bergerak ke arah dermaga. Atasan polisi bernama Inayat menegur salah satu bawahannya yang bertindak gegabah karena ia telah terjebak dalam sebuah ranjau. Lantas Inayat pun bergegas menyelamatkan anggota polisi tersebut. Lalu, ada seorang dokter yang merawat luka yang dialami Inayat. Di malam hari, sang dokter dihampiri oleh sekelompok orang. Pimpinan kelompok tersebut bernama Malik. Ia adalah pelaku ledakan yang sering terjadi di Kashmir. Malik lantas menembak mati sang dokter, bahkan istri dan juga anaknya. Malik melakukan ini karena sang dokter telah merawat luka Inayat. Suatu ketika, anak dari Inayat terjatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun, para dokter tidak ingin merawat anak tersebut karena takut oleh ancaman Malik yang telah membunuh keluarga dokter sebelumnya. Lantas, Inayat membawa anaknya ke rumah sakit lain. Namun, sayangnya anak tersebut harus menghembuskan nafas terakhirnya. I'm sorry, Mr. Khan. Kematian sang putra membuat hati Inayat terpukul dan termakan oleh dendam. Lalu, kita akan dibawa ke sebuah desa di tepi laut yang tengah mengadakan pesta. Di dalam rumah salah satu warga, kelompok Malik berada di situ. Inayat dan para anggota kepolisian yang tahu keberadaan Malik melakukan operasi penangkapan. Para polisi menyelinap di bawah ubin dermaga. Terjadi sebuah adu tembak antara anggota kepolisian dan anggota Malik. Anggota Malik berhasil ditaklukkan. Namun tragedi itu juga melibatkan warga sipil di rumah itu dan hanya menyelamatkan seorang anak kecil laki-laki. Karena Inayat melakukan penembakan secara membabi buta karena termakan oleh dendam. Inayat yang menggunakan topeng dalam operasinya merasa bersalah karena telah melibatkan warga sipil. Istri Inayat yang masih begitu terpukul kehilangan putra meminta pada Inayat agar membawa anak laki-laki yang selamat itu ke rumah mereka. Akhirnya, Inayat menemui anak laki-laki itu untuk dibawa pulang ke rumah. Anak laki-laki itu bernama Altaf. Altaf gemar menggambar. Altaf secara terus-menerus menggambar sosok orang bertopeng yang telah membunuh keluarganya yang tidak lain dan tidak bukan. Sosok itu adalah Inayat. Hari ke hari, luka kehilangan di antara mereka perlahan sembuh oleh saling melengkapi. Altaf, Inayat, dan juga istrinya kini sudah dapat tersenyum bahagia. Mereka sering bermain kriket bersama. Bahkan Inayat dan istrinya begitu senang ketika Altaf memanggil mereka sebagai Aba dan Ami. आज उसने मुझे अब्बा कहा। Suatu ketika, Altaf menemukan sebuah topeng yang digunakan Inayat saat menembak keluarganya. Lantas, Altaf menggambar foto Inayat dengan menambahkan topeng yang kini ia gunakan. Saat Inayat dan sang istri pulang ke rumah, Inayat mengetahui bahwa Altaf mengambil topeng serta senjata miliknya. Altaf pun berusaha menembak mereka berdua, namun dapat dihentikan oleh Inayat. Altaf pun melarikan diri dari rumah tersebut. Beberapa tahun kemudian, ada seorang bernama Hilal. Ia diberikan pekerjaan oleh sekelompok orang dan akan membayar Hilal dengan harga yang tinggi ketika pekerjaannya dapat ia selesaikan. Hilal juga meminta seorang rekan yang akan terlibat yang bernama Altaf.
Kemudian, kita akan diperlihatkan oleh Altaf yang telah beranjak dewasa. Altaf masih menaruh dendam pada Inayat dan hendak membunuhnya. Ia dengan mudah menyusup masuk ke markas polisi. Untungnya, anak buah Inayat mengetahui bila ada seseorang yang menyusup ke markas mereka dan berhasil menyelamatkan nyawa Inayat. Inayat menceritakan kejadian itu pada istrinya. Ia juga tahu bahwa orang yang hendak menembaknya adalah Altaf. बड़ा हो गया होगा ना? कैसा दिखता है? Keesokan harinya, Altaf melihat wawancara Inayat di TV. Presenter acara tersebut adalah seorang bernama Sufi yang ternyata adalah teman masa kecil Altaf. Dengan sekejap, Altaf langsung menghampiri Sufi untuk bertemu dengannya. Sufi pun bertanya kemana Altaf selama ini. Altaf pun menjawab bahwa ia diangkat menjadi anak oleh seorang polisi. Ia sedikit berbohong bahwa ayah angkatnya dipindah tugaskan ke daerah lain, yang membuatnya tidak dapat menghubungi Sufi. Pertemuan selanjutnya di atas sebuah perahu. Altaf bercerita bahwa trauma masa lalunya masih tetap menghantui dirinya. Untungnya, Sufi dapat menenangkan Altaf. Mereka juga kini menjalin sebuah asmara. Hilal ternyata telah membentuk kelompok yang di dalamnya ada Altaf. Mereka tengah rapat untuk rencana mereka selanjutnya. Ternyata Altaf melibatkan Sufi dalam rencananya. Dengan status pekerjaan Sufi, Altaf dan teman-temannya dapat masuk menyusup ke kantor salah satu media dan mencuri pakaian serta identitasnya. Lalu, Altaf menghubungi Inayat karena mereka akan meledakkan sebuah bom. Teman-teman Altaf kemudian dapat dengan mudah masuk ke berbagai tempat dengan identitas palsu mereka untuk menempatkan sebuah bom di sebuah menara pemancar. जन्मदिन मुबारक हो। Ternyata ledakan di sebuah pemancar TV merupakan misi yang diberikan Hilal. Karena hal itu, misi tahap 1 telah berhasil ia lakukan. Inayat lantas menginterogasi Sufi atas kejadian itu. Karena hal itu merupakan tanggung jawabnya telah membiarkan orang asing masuk. Namun Sufi tidak tahu apapun mengenai itu. Yang ia tahu adalah ia mencintai Altaf. मैं उससे प्यार करती हूँ। Poster buronan serta identitas Altaf juga telah dimuat di TV yang akan membuat pergerakannya menjadi terbatas. Hilal memberi perintah pada Altaf untuk menjalankan misi selanjutnya, yakni membunuh Perdana Menteri yang akan berkunjung ke Kashmir. Altaf bermimpi. Ia marah pada Sufi karena telah memasang fotonya di TV. Ia bergumam bahwa ia lakukan ini demi agamanya. Tetapi Sufi juga menjawab bahwa sebuah agama melarang tindakan untuk membunuh orang tak bersalah. Yang Altaf lakukan hanyalah tindakan demi kepentingan dan sebuah dendam. Istri Inayat mendapat sebuah telepon dan ia pun pergi ke sebuah tempat. Ternyata ia bertemu dengan Altaf. Kasih seorang ibu benar-benar tulus. Walaupun ia tidak memiliki hubungan darah, namun ia begitu menyayangi Altaf. Altaf memberitahukan perasaannya saat ini adalah untuk menghapus wajah yang selama ini menghantuinya, yakni Inayat. Istri Inayat pun berpendapat bahwa jalan yang Altaf jalani adalah cinta dan kebencian. Altaf harus memilih salah satunya, karena kedua hal itu akan menghasilkan peri kemanusiaan atau hanya kekejaman. हैवानियत और इंसानियत में इसलिए बहुत सोच समझ कर गोली चलाना बेटा। Di tempat lain, atasan Inayat menaruh curiga pada Inayat karena Biro Intelijen telah memberitahukan bahwa istri Inayat lolos dari pengamatan mereka. Rasa curiga itu membuat Inayat mengatakan bahwa kesetiaannya telah mengakar dalam jati dirinya. Ia tidak peduli kalau sikapnya yang kasar ini akan menghilangkan pekerjaannya saat ini. Karena cintanya pada negara tidak akan memerlukan sertifikat anggota kepolisian. Setelah Inayat berada di rumah, ia bertanya pada istrinya yang baru pulang. Inayat tahu bahwa istrinya pergi menemui Altaf. Inayat sangat marah, bahkan untuk pertama kalinya ia membentak istrinya. मैं उससे मिलने गई थी
क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। Malam pun kembali hadir. Altaf datang ke rumah Sufi. Altaf pamit pada Sufi karena ia akan segera pergi menjalani tugas di Kashmir. Ia mengatakan bahwa perasaannya pada Sufi begitu tulus dan penyesalannya saat ini adalah begitu membenci Inayat. Keesokan harinya, Inayat mempersiapkan keamanan yang begitu ketat untuk kehadiran sang menteri. Altaf dan teman-temannya mulai menjalankan rencana. Salah satu dari mereka menukar sebuah koper yang telah diisi dengan bom waktu di dalam mobil Inayat. Inayat membawa koper tersebut ke dalam rumah dan meletakkan di sebuah ruangan. Kopernya pun meledak, di mana di dalam ruangan itu istri Inayat berada. Kebencian Altaf menghancurkan cintanya sendiri yang begitu tulus dari ibu angkatnya. Inayat kembali merasakan kehilangan. Orang yang telah menaruh bom akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Mereka diinterogasi. Salah satu di antara mereka memberitahukan tempat Altaf berada. Dengan cepat, Inayat dan anggotanya pergi ke kediaman yang dikatakan pertumpahan darah pun tidak dapat terelakkan. Sayangnya, Altaf tidak ditemukan. Lalu, Inayat bertemu dengan Sufi untuk mengecek kamera yang meliput kedatangan menteri. Inayat melihat bahwa ada seorang teroris yang menyamar ke dalam pasukan dan meminta pada Sufi untuk tetap memantau kameranya. Di tempat lain, Hilal menugaskan Altaf untuk membunuh Perdana Menteri. Altaf dan Hilal membuat rencana untuk meledakkan heli Perdana Menteri serta rencana untuk membunuh Inayat. Sebelum menjalankan rencana Altaf, Hilal juga berpesan untuk menanamkan kebencian dalam diri Altaf untuk selalu mengingat keluarganya yang telah dibunuh. Hilal menunjuk salah satu pasukannya. Bila Altaf memiliki keraguan, maka Altaf akan ditembak. Inayat juga menjalankan sebuah rencana. Ia membakar sebuah kamp tahanan dan teroris yang pernah ditangkap melarikan diri. Para polisi pun mengikutinya. Okay. Follow him, Gurdeep. Beberapa menit setelahnya, orang yang diikuti membawa para polisi ke tempat Hilal. Inayat pun mengancam Hilal agar memberitahukan apa yang sebenarnya mereka ingin capai. Lalu Sufi datang karena ia telah mengetahui apa yang mereka inginkan lewat sebuah rekaman video. Inayat pun mengambil keputusan dengan menyuruh anggotanya untuk tidak mengikutinya, dan Hilal akan membawanya ke tempat Altaf. Selama perjalanan, mata Inayat ditutup agar tidak mengetahui lokasi mereka berada. Lalu Hilal memberikan pistol pada Altaf untuk menuntaskan dendamnya. Inayat yang masih menunggu, kini didatangi oleh Altaf. Perkelahian antara ayah dan anak pun dimulai. Inayat tidak ingin dendam merasukinya. Ia berniat membujuk Altaf dengan memberitahukan misi sebenarnya dari Mission Kashmir. Ialah dengan menjatuhkan rudal pada hari Jumat, ketika orang-orang sedang melakukan salat di sebuah masjid ternama di Kashmir. Lalu, rudal kedua akan ditembakkan ke arah kuil, guna menimbulkan persepsi bahwa umat Muslim yang melakukannya untuk balas dendam. Mereka sengaja menghancurkan menara TV, agar mereka dapat memanipulasi dengan menyebarkan kebohongan dengan memperlihatkan rekaman palsu. Mengusik suatu kepercayaan akan menimbulkan perang tiada henti antara umat beragama. Setelah itu akan menghancurkan Kashmir dengan sendirinya. जैसे वो सजदे में झुकेंगे तुम्हारा मिसाइल उन्हें ये सच नहीं ये और इसकी जिम्मेदार होगी तुम तेरी इस गलती से पूरा कश्मीर तबाह हो जाएगा बेटे Hilal pun datang dan menyuruh Altaf untuk segera menyelesaikan tugasnya. Altaf pun menodongkan senjata ke arah kepala Inayat. Lalu Altaf mengingat, kata ibu angkatnya, pilihan ada pada dirinya, yang akan membawanya antara kekejaman atau peri kemanusiaan. Altaf pun merubah arah tembakannya ke arah anak buah yang Hilal bawa, sedangkan Hilal ditawan untuk membawa mereka ke lokasi rudal yang akan ditembakkan. Selama Altaf membawa Hilal, Hilal terus menghasut Altaf dengan membawa nama Tuhan yang sedang mengujinya.
untuk tetap berada di jalan jihad. Syukurnya, Altaf tidak termakan oleh rayuan itu. Ia sadar bahwa menyebarkan kematian atau membunuh bukanlah ajaran suatu agama. मजहब के नाम पर जिंदगी के बदले मौत बांटने के लिए Inayat merubah arah rudal yang mengarah ke masjid. Ternyata, Hilal masih menyembunyikan granat yang kini ia cabut pemicunya. Dengan segera, Inayat mengambil dan membuang granat tersebut sebelum meledakkan mereka. Hal tersebut membuat para teroris menyerang Inayat dan Altaf. Rudal kedua masih mengarah ke arah kuil dan teroris akan meledakkannya segera. Altaf pun berlari. Ia tidak peduli dengan hujan peluru yang mengarah padanya. Ia mengambil sebuah basoka dan menembak ke arah rudal kedua. Sayangnya, Altaf harus terkena berbagai tembakan, dari perut hingga kepala. Ia pun terjatuh ke dalam air. Di akhir cerita, Altaf, Sufi, Inayat, dan istri Inayat tengah bermain sebuah kriket. Ternyata, itu adalah mimpi. Altaf selamat dari kejadian sebelumnya. Sufi dan Inayat berada di sebelahnya ketika ia terbangun. Altaf memberitahukan mimpi indahnya itu pada ayahnya Inayat. Betapa senangnya Inayat mendengar Altaf memanggilnya Abah. मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ सूफी Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, sebuah agama tidak pernah mengajarkan untuk menabur kebencian dan dendam, apalagi melakukan tindak kejam seperti membunuh. Saya Setia, pamit.